Halo semua calon guru hebat, sebelumnya terima kasih sudah menonton video ini. Jadi pada mata pelajaran pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya kali ini, saya akan mengulas video mengenai asesmen di ruang kelas. Jadi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sang Ayu Putu Dewi. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Oke, jadi yang di sini pertama adalah informasi mengenai asesmen yang ditelaah. Jadi asesmen yang saya telaah ini merupakan mata pelajaran dari bahasa Inggris untuk kelas 9 di fase D. Dan untuk capaian pembelajarannya sendiri, teman-teman bisa lihat di sini ada 3 elemen yang difokuskan pada capaian pembelajaran. Yang pertama adalah menyimak, berbicara, yang kedua adalah membaca dan memirsa, yang ketiga adalah menulis dan mempresentasikan. Untuk capaian pembelajaran dari masing-masing elemen, teman-teman juga sudah bisa lihat seperti yang saya sudah cantumkan di video ini. Oke, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran dari asesmen yang saya telah ini. Kebetulan untuk tujuan pembelajaran sendiri ada dua. Yang pertama adalah identify the language features of report text or comparison degree. And the second is writing sentence in positive degree, comparative degree, and superlative degree. And next, dan selanjutnya untuk materi pembelajaran sendiri tentu saja adalah comparison degree, dan jenis asesmennya di sini adalah asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Dan untuk bentuk asesmen sendiri, untuk asesmen diagnostik ini bentuknya adalah pertanyaan pemantik, dan untuk asesmen formatif sendiri adalah bentuknya itu adalah tes tertulis. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan yang pertama, yang dimana pertanyaannya adalah bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Jadi menurut saya berdasarkan hasil telah saya terkait dengan asesmen tersebut, menurut saya kedua jenis asesmen tersebut menunjukkan kesesuaian yang sesuai dengan tahapan peserta didik tentunya. Yang dimana dalam modul yang saya telah ini ada dua asesmen. Yang pertama adalah asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Untuk asesmen diagnostik ini sendiri, mengapa saya katakan sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik? Karena untuk asesmen diagnostik ini sendiri, guru menggunakan pertanyaan pemantik sebagai alat untuk melakukan asesmen diagnostik ini, yang dimana pertanyaan pemantik ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang relatable dengan siswa, yang dimana kebetulan pada materi ini adalah comparison degree, jadi guru memberikan contoh gambar yang dimana berupa gorila atau orangutan, lalu menampilkan 4 pertanyaan yang berkaitan dengan orangutan dan gorila tersebut, yang dimana tentu saja tetap berhubungan dengan topik utama yakni comparison degree. Dan menurut saya ini sesuai dengan perkembangan peserta didik karena contoh yang digunakan menurut saya itu cukup relatable dengan siswa. Pastinya siswa anak kelas 9 sudah tahu perbedaan gorila dan orangutan itu sendiri. Jadi menurut saya pertanyaan pemantik yang digunakan cukup relatable dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan untuk assessment formatif sendiri juga guru menggunakan soal yang ada pada buku panduan. Jadi apa yang sudah diajarkan guru dan asesmen formatif yang digunakan itu tidak jauh berbeda. Jadi tetap sejalur. Jadi tetap sesuai dengan karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah pada pertanyaan yang kedua, yang dimana pertanyaannya adalah bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Jelaskan. Oke, jadi di sini menurut saya, menurut hasil telah saya terhadap asesmen ini yang menunjukkan kesesuaian tentunya adalah bagian dari asesmen diagnostik. Dalam asesmen diagnostik ini menggunakan pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan satwa, yakni orangutan atau gorila. Pemilihan jenis hewan ini sebagai pembanding pada pertanyaan pemantik sudah sesuai dengan kesesuaian aspek lingkungan budaya karena hewan yang familiar dengan lingkungan Indonesia dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Hal ini relevan karena siswa yang tinggal di Indonesia cenderung familiar dengan orang utan sehingga mereka cenderung lebih mudah dalam memahami dan tertarik untuk menjawab. Selain itu, membahas
topik yang dekat dengan kehidupan peserta didik dapat membantu kegiatan atau proses pembelajaran lebih efektif dan aktif. Karena peserta didik menganggap hewan dan pada pertanyaan pemantik ini relatable dan dekat dengan mereka. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3 dengan pertanyaan, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Baik, jadi menurut saya di sini berdasarkan hasil telah saya terhadap asesmen tersebut, bagian dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik adalah asesmen formatif tentunya. Hal tersebut dikarenakan soal atau aktivitas dalam worksheet tersebut mengambil konteks yang cukup dekat dengan kehidupan siswa. Walaupun mungkin ada beberapa konteks hewan yang mungkin tidak pernah mereka temui secara langsung, tetapi saya meyakini secara umum untuk siswa kelas 9, mereka setidaknya pasti mengetahui hewan tersebut secara umum atau secara general. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat dengan pertanyaan, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Jadi, jawaban saya di sini adalah saya tidak dapat memilih uh, yang mana yang menunjukkan kesesuaian dari kedua asesmen tersebut. Karena menurut saya kedua bagian asesmen tersebut tentunya sudah menunjukkan kesesuaian ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Dalam asesmen diagnostik melalui pertanyaan pemantik yang diberikan guru, guru dapat mengklarifikasi atau langsung mengkoreksi jawaban yang telah diberikan siswa. Dan dalam asesmen formatif sendiri pun, ketika siswa sudah selesai memberikan worksheet dan setelah siswa selesai mengumpulkan hasil dari worksheet yang sudah dibuat, pasti biasanya akan ada pembahasan mengenai apa yang sudah mereka buat tadi. Jadi akan ada feedback langsung yang diberikan siswa atas apa yang sudah mereka kerjakan, seperti itu. Baik, kita ke pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima dengan pertanyaan, jika Anda menjadi guru di kelas, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Baik, jadi di sini eh, hasil jawaban saya adalah jika kelak saya menjadi guru di kelas tersebut, hal yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen, yang pertama adalah pemanfaatan dari teknologi itu sendiri. Saya akan memanfaatkan keberadaan platform yang kebetulan saat ini sudah banyak sekali platform-platform yang membantu dalam penunjang proses pelajaran. Jadi saya akan memanfaatkan keberadaan platform tersebut seperti Kahoot, Quizzes, atau Google Form untuk membuat asesmen menjadi lebih menarik dan juga interaktif tentunya. Selanjutnya adalah tentu saja menyajikan soal yang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik dan juga sesuai dengan materi yang diberikan kepada peserta didik. Jadi di sini soal yang diberikan kepada peserta didik tidak jauh melenceng dari materi yang sudah diberikan. Jadi soal tersebut tetap sejalur dan sesuai dengan pemahaman dari peserta didik itu sendiri. Oke, sekian ulasan saya mengenai asesmen di ruang kelas. Sebelumnya, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa.